Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Allahumma kafi Muhammad wa siwaki Muhammad wa karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panji tidak menyangka jika anak tertuanya sangat tega pada dia. Belum sempat menginjakkan kaki ke rumahnya, langsung disuruh pergi. Dia diusir seperti binatang menjijikkan dan langsung menutup pagar besi rumah mewahnya. Menjauhlah dari kami, ucap Riki setengah berteriak. Sang putri sama sekali tidak peduli ayahnya yang memelas. Sementara Rukmini, mantan istri Panji yang tinggal bersama anak, tampak berdiri bersama suaminya. Perempuan yang dipikir akan membela ternyata lebih bengis lagi. Sambil menutup hidung, dengan kata-kata kasar dia mencaci Panji. Sungguh sikap yang sadis. Mereka pun meninggalkan Panji, seakan hendak muntah mencium aroma baju lusuh Panji. Satu peristiwa yang sangat memukul batin Panji. Hubungan anak dan ayah menjadi sangat renggang, bahkan bisa terputus tali silaturahmi. Seiring berjalannya zaman, semua dihitung secara materialisme. Karena harta itulah, kasih sayang anak terhadap orang tua makin surut dan surut. Rasa hormat semakin memudar, atau mungkin akan habis terkikis di telan bumi. Panji merupakan ayah dari dua orang putri. Yang pertama hasil pernikahannya dengan Rukmini, dialah Riki, yang sekarang sudah berjaya dan penuh kebahagiaan dengan seorang putra. Cucu Panji itu sudah berada di kelas 3 SD. Rukmini sendiri sudah menikah dengan seorang karyawan sebuah pabrik. Sementara putri keduanya adalah Sekar, putri hasil dari perselingkuhannya dengan Ambarwati, yang juga tidak kalah kejam dari putri pertamanya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Sekar berani meludahi wajah sang ayah. Sakit hati yang dirasakan Panji disimpan dalam-dalam. Dia keluarkan semua kesabaran untuk masalah yang menguji. Panji sendiri tinggal di sebuah lereng gunung, lokasi yang sangat jauh dari kedua anaknya. Di sana dia tinggal di sebuah gubuk reot tanpa seorang pun yang menemani. Dia bekerja sebagai petani ketela pohon juga jagung, menggarap lahan milik Haji Ismail dengan sistem kerjasama bagi hasil. Selama ini kedua putrinya tidak pernah tahu di mana dia tinggal. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Keduanya sama sekali tidak memperdulikan. Meski begitu, Panji selalu mencoba ikhlas dan berlapang dada. Dia tidak pernah dendam ataupun marah pada mereka. Semua orang menganggap bahwa Panji tidak bertanggung jawab dan tidak membesarkan mereka dengan baik.
sehingga kedua putrinya memperlakukan dia seperti itu. Tidak ada yang peduli dan tidak ada rasa kasih dan rasa hormat sedikit pun padanya. Juga beranggapan bahwa mereka benci, marah, murka, hingga balas dendam pada Panji yang membiarkannya terlantar tanpa sedikit pun rasa iba. Anggapan warga sangatlah salah kaprah. Sejak Riki maupun Sekar terlahir ke dunia, Panji sangat menyayangi keduanya. Dengan rasa kasih sepenuh hati dia mencurahkan segala waktu dan perhatiannya. Cinta tulus itu diberikan tanpa mementingkan diri sendiri. Bahkan berulang kali nyawanya terancam demi sang anak. Bukan hanya menyayangi, tapi menjadikan mereka sebagai separuh jiwa. Jungkir balik Panji mencari nafkah untuk membahagiakan mereka. Kejadian yang tidak terduga pun datang menghancurkan kebahagiaan keluarga Panji. Di saat dia mendapatkan pekerjaan di kota, cintanya terbagi pada seorang perempuan. Dialah Ambarwati. Perempuan yang bekerja pada satu pabrik dengannya itu telah membuatnya terpikat. Yang Ambarwati ternyata juga mencintai Panji. Meski tahu kalau Panji sudah berkeluarga, namun cinta itu tidak bisa ditolak. Perasaan kuat membawa hubungan mereka menyalahi aturan agama. Kumpul kebo itu pun membuat Ambar hamil. Kehamilan itu rencananya akan digugurkan, namun tidak ada satupun ahli yang berani melakukannya. Itu dikarenakan sedang gencarnya penangkapan kasus aborsi di saat itu, yang mana dokter maupun ahli pijat dibuih karena kasus tersebut. Sehingga pengambilan paksa janin pun diberhentikan sementara oleh ahli yang lain. Sedangkan untuk ramuan maupun obat berbahan kimia, tidaklah ada yang mampu menggusur keberadaan bayi. Dari situlah Panji membawa hubungan terlarang itu ke dalam janji nikah siri. Kemudian lahirlah Sekar. Mungkin karena pengaruh dari obat-obatan penggugur kandungan, Sekar terlahir dengan keadaan tidak sempurna. Sebagian wajahnya rusak seperti terbakar. Begitupun dengan punggungnya. Meski nikah siri dilakukan, Panji tidak pernah menelantarkan keluarga kecilnya. Dia tetap menyayangi Rukmini juga anak mereka, Riki. Perhatian itu pun tidak pernah terputus meski lewat surat menyurat. Begitupun perhatian yang diberikan pada Ambar dan Sekar. Panji tidaklah pernah pilih kasih. Dia membuktikan rasa tanggung jawab sebagai suami dari dua istri. Dan kebahagiaan itu mulai surut ketika Rukmini tahu nikah siri yang telah dilakukan sang suami. Hatinya tidak rela jika dimadu. Dari situlah Rukmini meracuni pikiran Riki. Kesalahan Panji menjadi noda hitam yang selalu dipersoalkan. Kesalahan kecil selalu menjadi besar di mata Riki juga ibunya. Sedangkan kebaikan sebesar apapun tidak pernah diterima. Dari situlah pola pikir Riki terpatri bahwa bapaknya adalah seorang yang jahat, yang tidak patut dihargai dan tidak layak dihormati. Setelah Riki duduk di bangku aliyah, nasib sial diterima Panji. Dia di PHK dari pabrik karena terjadi krisis. Kesialan itu bertambah ketika Rukmini menggugat cerai, yang pada akhirnya gugatan itu berhasil. Pengadilan agama memutuskan bahwa Panji dan Rukmini bukan lagi suami istri. Terlihat raut bahagia dari Riki, yang rupanya dia menginginkan agar Panji pergi jauh dan menjauh darinya setelah perpisahan itu. Dan sejak itulah Panji hidup bersama Ambar. Panji ikut ke kampung halaman sang istri. Di sana dia menggarap lahan mertua dengan menanami jagung, cabai keriting, dan juga tomat. Hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan keseharian. Namun tanpa diduga, Sekar yang tumbuh remaja paham akan masa lalu orang tuanya. Dia merasa bahwa cacat yang diderita disebabkan ulah sang ayah yang tidak mengharap kehadirannya di muka bumi. Sehingga rasa sayang berbalik menjadi rasa benci. Seperti halnya Riki, sikap menghargai dan menghormati sang ayah telah pudar. Rasa benci itu benar-benar bersarang sangat kuat. Hingga saat Ambar meninggal dunia karena satu penyakit, Panji pun terusir dari rumah. Sekar tidak lagi mengakuinya sebagai ayah.
Jangan pernah lagi menemuiku. Ucap Sekar tanpa melihat wajah sang ayah yang sangat sayu. Dengan langkah gontai, Panji tinggalkan semua. Dia pun melangkah mengikuti nasib, hingga Tuhan mempertemukannya dengan Haji Ismail. Seorang dermawan yang menyetorkan hasil panen ke kota itu bersua dengan Panji. Saat melihat Panji sangat murung di pinggiran jalan, Haji Ismail mendekatinya. Dan ternyata itulah jalan hidup Panji. Haji Ismail menampungnya dengan ikhlas. Selama berada di lereng pegunungan tersebut, Panji mulai merenung tentang masa tuanya. Dia mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan selalu memohon agar dipertemukan dengan buah hati sebagai tumpuan hari tua. Hingga dicarilah kedua putrinya tersebut di hari ini. Namun kenyataan pahit masih saja ditemui. Baik Sekar maupun Riki masih menyimpan dendam atas masa lalu mereka yang membuat Panji terusir. Berbahagialah anakku, gumam Panji sambil melangkah. Dia tinggalkan rumah mewah Riki dengan penuh luka. Hatinya tersayat. Dia membatin betapa tega anak dan istrinya yang tidak mencari keberadaannya di saat akad nikah. Seharusnya dialah yang menjadi wali dari Riki. Setelah kejadian tersebut, Panji melakukan tapa duka untuk mendapatkan kemuliaan hidup yang sejati, yaitu menjalani pertapaan di tengah hiruk-pikuk gemerlap duniawi. Satu pertapaan batin yang dilakukan dalam keramaian. Meski dia tidak melakukan semedi layaknya orang bertapa, namun batinnya menuju satu titik pencerahan. Dia terus mengasah jiwanya kembali dalam kesucian. Hal itu membuat Panji berbesar hati dan dengan ikhlas menerima perlakuan kedua anaknya. Dia merasa bersyukur karena dua anaknya sudah mapan dan mempunyai penghasilan cukup, bahkan berlebih. Panji senantiasa berdoa untuk kebahagiaan, untuk kesehatan, juga untuk rezeki mereka agar tetap mengalir. Malam ini, Panji tidak bisa tidur. Suara geledek beberapa kali menggelegar meski hujan belum turun. Di tangan kanannya, tasbih tidak berhenti berputar. Menjelang tengah malam, gerimis turun menemani kabut. Petir sekali meledak dari arah selatan pegunungan. Di saat itulah, terdengar pintu gubuk diketuk, disusul suara salam seorang kakek renta. Panji bangkit, membuka pintu. Sejenak dia terheran saat melihat lelaki renta di depan pintu. Sosok berbaju belangkon dengan jenggot dan kumis ubanan itu belum pernah dia temui di sekitar perkampungan. Melihat hujan yang semakin deras dan angin yang bergemuruh, Panji pun menyuruh sang kakek masuk ke dalam. Dengan nafas terengah, kakek itu segera masuk dan duduk di bangku kayu. Apa yang kamu inginkan dalam tapadukamu akan segera terlaksana. Tiba-tiba saja kakek tersebut berucap. Mendengar perkataan itu, Panji menjadi terenyah. Dia bertanya tentang siapa sebenarnya sosok tersebut. Namun sang kakek hanya tersenyum, tidak menjawab, membiarkan rasa penasaran mendera Panji. Kakek tersebut menyuruh agar Panji menyelesaikan tapadukanya dengan berpuasa 3 hari, yang dimulai pada hari Selasa Kliwon. Yang setelah itu akan ada ketenangan batin luar biasa. Juga akan ada hal lain yang akan dirasakan secara gaib. Dalam keadaan bertanya-tanya, sang kakek tiba-tiba berpamitan. Panji melarang karena cuaca masih hujan lebat.
Kelak kamu akan tahu siapa aku sebenarnya, ucap sang kakek. Setelah mengucap salam, kakek itu pun keluar rumah, dan Panji langsung bersimpuh saat sudah ada kereta kencana di samar kabut. Dialah kakek Aswadipura yang diyakini warga sebagai sang Bauretso penguasa gunung. Hanya orang tertentu saja yang dijumpai, dan kenyataan itu telah digariskan pada Panji. Dia menjadi salah satu orang terpilih. Ini adalah malam terakhir Panji melakukan puasa sesuai yang dipinta sang kakek. Juga menjadi malam terakhir pula dalam menjalani tapa duka. Dia tafakur di dalam gubuk, membayangkan tentang dosa-dosa di masa lampau yang membuatnya terjauh dari Tuhan. Berharap agar duka yang selama ini dilalui berganti kebahagiaan. Hanya kepada Tuhan saja dia berserah diri. Angin datang menembus pori-pori anyaman bambu gubuk. Namun Panji tidak merasakan dingin menyelimuti. Sejenak kemudian air matanya mengalir. Dia seorang diri, dan akan selalu seorang diri dalam menjalani hidup. Allahumma kafi Muhammad wa siwaki Muhammad wa karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Doa itu masuk ke dalam ruh Panji, yang kemudian menyatu ke dalam batinnya. Itulah doa Patmawara, yang menjadikan sang pemilik mampu menguasai kedamaian jiwa. Bahkan jika Tuhan berkehendak, maka ilmu ini hampir sama dengan ilmu pahit lidah, yakni mampu mengendalikan ucapan menjadi kenyataan. Sejarah menulis, dahulu di daerah Sumidang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Serunting. Dia adalah anak dari keturunan raksasa yang namanya Putri Tenggang. Suatu hari, Pangeran Serunting mempersunting seorang gadis desa. Setelah menikah, dia mengajak istrinya untuk tinggal di istana. Namun sang istri bingung. Di satu sisi dia tidak ingin berpisah dengan adik laki-lakinya yang bernama Arya Tebing. Tapi di sisi lain, dia harus patuh pada suaminya. Akhirnya, diajaklah Arya Tebing tinggal bersama mereka. Namun Arya Tebing menolak. Dia lebih senang hidup bebas di desa daripada tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Akhirnya, Serunting memilih hidup di desa mengikuti keinginan Arya Tebing. Kakak beradik itu pun bermufakat untuk membagi 2 kebun warisan dari orang tua mereka. Agar tidak terjadi perselisihan, Pangeran Serunting pun menyarankan agar kebun mereka diberi pembatas. Keesokan harinya, Arya Tebing bersama Serunting berangkat ke kebun itu dengan membawa sebatang kayu pembatas. Setiba di sana, kayu pembatas itu mereka tanam dalam-dalam di tengah ladang. Beberapa hari kemudian, pada kayu pembatas itu tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Namun, cendawan yang tumbuh di batang kayu itu jauh berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting hanya cendawan biasa, sedangkan cendawan yang mengarah ke kebun Arya Tebing berupa cendawan emas. Arya Tebing pun menjadi kaya raya. Rupanya, Serunting iri hati melihat nasib baik yang dialami adik iparnya. Suatu hari, Serunting mendatangi Arya Tebing yang sedang memetik jamur emas di ladangnya. Dia sudah tidak kuat menahan perasaan iri yang menyelimuti hatinya. Dia menuduh kalau Arya Tebing telah mengarahkan kayu tersebut ke lahannya. Arya Tebing semakin bingung dengan tuduhan itu, karena dia merasa tidak pernah membeli kayu pembatas itu. Meskipun ia sudah meminta maaf dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya, Pangeran Serunting tidak mau terima. Bahkan, ia menantang Arya Tebing untuk berkelahi.
Arya Tebing bingung untuk menjawab tantangan itu. Dia menyadari bahwa dirinya tidak mungkin mampu menghadapi kakak iparnya yang sakti mandraguna itu. Tapi jika dia menolak tantangan itu, Pangeran Serunting pasti akan membunuhnya. Yang akhirnya Arya Tebing meminta waktu 2 hari untuk mengasah kemampuan. Serunting yang merasa hebat melecehkan adik iparnya dan menyetujui permintaan tersebut. Sejak itu, Arya Tebing sulit memejamkan mata. Dia bingung mencari cara agar bisa mengalahkan Pangeran Serunting. Sehari sebelum pertarungan itu dimulai, ia akhirnya menemukan jalan keluarnya. Arya Tebing menemui kakaknya secara sembunyi-sembunyi. Ia kemudian meminta pada kakaknya agar mau memberitahu kelemahan Pangeran Serunting. Meski terus dibujuk, namun kakaknya tidak menjawab. Hatinya sedang bingung. Dia tidak ingin adiknya mati, juga tidak mampu mengkhianati suaminya. Akhirnya, sang kakak membocorkan rahasia kelemahan suaminya pada Arya Tebing. Dengan syarat, adiknya itu tidak boleh membunuh. Rahasia kesaktian itu ada pada rumput ilalang yang selalu bergetar walaupun tidak tertiup angin. Jika Arya Tebing menombak rumput ilalang itu, kekuatannya langsung lenyap seketika. Pada suatu hari yang telah ditentukan, Pangeran Serunting dan Arya Tebing pergi ke sebuah padang ilalang. Setiba di sana, pertarungan pun dimulai. Baru saja pertarungan itu dimulai, Arya Tebing sudah mulai terdesak oleh serangan-serangan kakak iparnya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa tingginya kesaktian Pangeran Serunting. Meskipun demikian, Arya Tebing tidak gentar karena sudah mengetahui kelemahan sang pangeran. Pada saat yang tepat, dia segera menombak ilalang yang bergetar di padang itu. Seketika itu pula, sang pangeran jatuh tersungkur di tanah dengan keadaan luka parah. Merasa dikhianati oleh istrinya, Pangeran Serunting pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke Gunung Siguntang untuk bertapa. Setiba di sana, tiba-tiba ia mendengar suara gaib dari Sang Hyang Mahameru yang menyuruhnya bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Serunting segera menyanggupi persyaratan itu. Setelah itu ia langsung memulai tapanya dengan penuh konsentrasi. Segala bentuk kehidupan dunia telah lenyap dalam pikiran dan ingatannya. Rasa lapar dan dahaga pun tidak dirasakannya lagi. Semakin lama, dia semakin larut dalam tapanya, hingga tanpa terasa sudah 2 tahun dia bertapa. Saat itu pula, seluruh tubuhnya telah tertutup daun-daun bambu yang telah berguguran. Sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali mendatangi Pangeran Serunting. Beliau memberi satu kesaktian yang dikenal dengan pahit lidah. Apapun yang diucapkan akan berubah menjadi kutukan. Dengan sangat gembira, Pangeran Serunting segera pulang ke kampung asalnya. Dalam perjalanan pulang, terbesit di pikirannya untuk menjajal kesaktian yang baru diperolehnya itu. Saat menjumpai hamparan pohon tebu di tepi danau, ia berkata, "Jadilah batu, wahai pohon tebu." Berkat kesaktian lidahnya, hamparan pohon tebu itu langsung berubah menjadi batu. Oleh karena itulah, Pangeran Serunting dijuluki si pahit lidah karena kesaktiannya itu. Selanjutnya, si pahit lidah mendapati sebuah bukit yang gersang dan tandus bernama Bukit Serut. Ia kemudian mengubah bukit gersang itu menjadi hutan belantara. Ketika tiba di suatu desa, si pahit lidah memenuhi keinginan sepasang suami istri yang sudah tua untuk memiliki anak. Dengan kesaktian lidahnya, ia mengubah selai rambut milik si nenek menjadi seorang bayi laki-laki. Begitulah seterusnya di sisa perjalanannya menuju Sumedang. Si pahit lidah terus belajar berbuat baik pada sesama makhluk hidup. Dia pun menjalani tapa duka.
hingga keilmuan yang semula dipenuhi dendam menjadi ketenangan jiwa yang luar biasa. Sejak saat itu, dia mampu mengendalikan setiap kutukan, dan ilmu pahit lidah yang dimiliki menjadi ajian Patmawara. Setiba di kampung halaman, rasa dendamnya pada Arya Tebing pun hilang. Dia meminta maaf pada adik iparnya itu, juga kepada istri tercintanya. Sejak saat itu, ilmu Patmawara diajarkan hingga ke pelosok daratan Jawa. Hanya orang yang mampu membersihkan jiwanya lah yang bisa menguasai. Dan ternyata, Panji digariskan menjadi salah satu pemilik kajian tersebut. Waktu terus berjalan, Panji menyebarkan kebaikan atas ilmu yang dimiliki. Selain mampu mengobati orang dari bermacam penyakit, dia juga dikenal sebagai penyembuh orang stres. Dan kebahagiaan itu mendatanginya saat Sekar mendadak menemuinya. Dengan penuh penyesalan, putrinya itu menghibah, meminta maaf. Begitupun dengan Riki, rasa dendam dan benci mereka telah mencair. Panji memeluk kedua putrinya dengan berlinang air mata. Kini dia tidak sendiri. Ketenangan jiwa yang telah bersarang bertambah dengan kebahagiaan yang tidak terkira. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.